Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Samarinda di video pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu negara kita Indonesia memiliki banyak keberagaman. Entah itu keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ya kita menyikapi perbedaan tersebut? Ayo kita cari tahu dengan belajar materi hari ini tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Anak-anak, mari kita lihat cerita di bawah ini. Pak Rudi, Pak Renal, Pak Surya, Pak Patrik, dan Pak Hansel tinggal di kota Parakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas dari daerah mereka masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi satu sama lain, meskipun sangat terpengaruh dengan logat bahasa dari daerah mereka masing-masing. Nah, anak-anak, cerita tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di dalam lingkungan bermasyarakat. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda, mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Perbedaan bukanlah penghalang bagi kita semua untuk tetap hidup rukun dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan, contoh yang pertama itu kerjasama atau gotong royong. Kerjasama di sini misalnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita bekerja sama atau bergotong royong untuk membangun jembatan bersama-sama. Atau contoh lainnya yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Misalnya setiap hari Jumat ada kegiatan membersihkan lingkungan bersama dengan warga yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk mempererat persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu pertukaran kesenian daerah, misalnya pertunjukan reog. Nah, kesenian reog dapat ditampilkan di daerah lain. Misalnya reog ini kesenian yang berasal dari Jawa. Nah, kemudian reog ini juga bisa ditampilkan di daerah yang lain. Atau misalnya ondel-ondel. Kesenian ondel-ondel berasal dari Jakarta, namun bisa juga dipentaskan di daerah yang lain. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mengadakan festival makanan tradisional. Nah, pameran salah satu adalah contoh dari festival makanan. Misalnya di sekolah kita ada suatu pameran atau festival makanan. Festival makanan dari daerah yang berbeda-beda. Nah, di situ kita bisa mencicipi atau menghidangkan makanan yang ada dari daerah kita masing-masing. Kemudian misalnya makanan khas dari Toraja, Miss hidangkan di dalam pameran tersebut. Kemudian anak-anak yang berasal dari Jawa dapat mencicipi makanan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, anak-anak, itu adalah 3 contoh untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang lain masih banyak lagi.
Anak-anak bisa mencari referensi yang lain dari sumber-sumber, misalnya dari internet, dari buku, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah anak-anak sudah paham apa sih itu persatuan dan kesatuan? Jadi, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti tidak bercerai-berai atau utuh. Dalam pepatah disebutkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan juga dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan keluarga. Nah, contohnya yang pertama itu misalnya saling membantu, kemudian saling menyayangi. Kita juga akan melihat contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan bermasyarakat, misalnya kerja bakti, dan juga membangun tempat ibadah. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu dapat mempererat persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh sikap yang berikutnya yang dapat kita lihat di lingkungan bermasyarakat misalnya atau di lingkungan sekolah, contohnya tidak membeda-bedakan teman. Kita mau berteman sama siapa saja, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit, tidak memandang bahasa kita. Nah, kemudian kita juga di dalam lingkungan sekolah, kita juga mau bermain bersama teman. Jadi tidak pilih-pilih teman. Oke, anak-anak, itulah contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih manfaat persatuan dan kesatuan? Nah, manfaat dari kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan kita, yang pertama itu tentunya akan terciptanya hidup rukun. Kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita semua. Dan biasanya juga menjadi pekerjaan yang kita lakukan menjadi ringan. Misalnya tadi contohnya kita membangun jembatan bersama-sama. Nah, ketika cuma satu orang yang mengerjakan tersebut tentunya akan merasa berat. Tetapi kalau kita bersatu dan bekerja sama, pasti akan menjadikan sesuatu pekerjaan itu menjadi lebih ringan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Shalom.